Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Kepada segenap kaum muslimin rahimakumullah, kita hadir di Masjid Perjuangan ini, Masjid Agung Al-Azhar, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakkan keadilan. Sejak digelarnya aksi bela Islam yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2016, tujuan kita untuk penegakan keadilan. Begitu juga pada saat kita bersama menggelar aksi bela Islam yang kedua pada tanggal 4 November 2016 juga untuk penegakan keadilan. Kemudian tatkala kita menggelar aksi bela Islam yang ketiga pada tanggal yaitu 2 Desember 2016, kita tetap tidak bergeser, yaitu untuk menegakkan keadilan. Dan hari ini pun kita kumpul di tempat ini dan akan melaksanakan lomba dengan berjalan kaki ke Mabes Polri juga untuk penegakan keadilan. Kenapa kita begitu bersikeras untuk menegakkan keadilan? Jawaban yang pertama, karena keadilan itu adalah perintah Allah. Tatkala menyampaikan selalu berwasiat pada akhir khutbahnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kenapa ayat tersebut sering diulang-ulang? Yang tertera dalam surat An-Nahl ayat 90 untuk selalu mengingatkan umat Islam di sepanjang zaman dan di semua tempat tentang betapa pentingnya penegakan keadilan. Dan dalam satu hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, di mana beliau menyatakan, halaka man kana qablakum idza sarqa asy-syarifu fihim tarakuhu wa idza sarqa fihim ad-dha'if yuqamu alaihi al-had. Di mana Nabi mengatakan, halaka man kana qablakum, umat sebelum kamu dulu telah binasa, dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Idza sarqa fihim asy-syarif, kalau ada seorang yang dianggap terhormat, yang dianggap mulia, melakukan pencurian di tengah masyarakat, tarakuhu, mereka dibiarkan, mereka tidak dihukum, saudara. Wa idza sarqa fihim ad-dha'if, tapi tatkala orang cilik, orang lemah, rakyat jelata yang mencuri di tengah-tengah mereka, yuqamu alaihi al-had, mereka dihukum dengan berat. Jadi Nabi sudah menginformasikan sejak 15 abad yang lalu betapa pentingnya penegakan keadilan.
Manakala keadilan tidak ditegakkan, keadilan itu, saudara, tidak lagi dilaksanakan, akibatnya sangat fatal. Sebagaimana yang Nabi kabarkan tadi, Allah binasakan satu kaum, Allah binasakan satu bangsa, Allah binasakan satu negeri, manakala keadilan sudah tidak lagi ditegakkan di tengah-tengah mereka. Kalau orang-orang yang dekat dengan penguasa, kalau orang-orang yang menyenangkan penguasa, kalau orang-orang yang dianggap terkemuka, kalau orang-orang yang dianggap terhormat di tengah masyarakat melakukan berbagai macam kesalahan, mereka dibiarkan, tidak ditegakkan hukum atas dia, saudara. Tapi manakala orang cilik, rakyat jelata, orang lemah, mereka tidak disukai rezim penguasa, saudara, berbuat sedikit saja kesalahan, mereka dikejar, mereka diperiksa, mereka diadili, mereka ditangkap. Di mana keadilan tersebut, saudara? Dan Nabi sudah nyatakan, saudara, akibat ketidakadilan semacam itu, halaka man kana qablakum, binasa, hancur umat sebelum kamu. Maka itu, saudara, inilah yang mendorong kita umat Islam untuk selalu berjuang menegakkan keadilan. Karena kita tidak mau negeri ini binasa, kita tidak mau bangsa ini binasa, kita tidak mau negara ini binasa, karena kita cinta Indonesia. Saudara, tapi sayang, sejuta sayang, pesan yang kita sampaikan berkali-kali lewat aksi bela Islam 1, aksi bela Islam 2, aksi bela Islam 3 tentang penegakannya. Sekarang apa yang kita mau? Sebelum ada aksi bela Islam 1, 2, dan 3 merupakan seorang aktifkan dana tersebut, dan beliau sampaikan dengan penuh amanah dan kejujuran. Tapi apa kemudian? Densus 88 dan BNPT, saudara, menyebarkan isu bahwa Ustadz Bakhtiar Nasir mengumpulkan bantuan bukan untuk kemanusiaan, tapi untuk ISIS, tapi untuk pemberontak, tapi untuk kelompok-kelompok garis keras. Bahkan Ustadz Bakhtiar Nasir dituduh sebagai penggalang dana untuk kegiatan teroris internasional. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Saya mau tanya lagi, biarkan atau orang? Biarkan atau orang? Siap jaga ulama? Siap jaga kiai? Siap jaga tokoh Islam? Kemudian Panglima GNPF MUI Haji Munarman SH, sudah, yang telah dengan gagah memimpin kita semua bergerak untuk menyuarakan keadilan, saudara. Sampai beliau punya profesi yang mestinya beliau begitu banyak tugas, saudara, banyak yang akhirnya terpaksa harus beliau tinggalkan hanya untuk mengawal kita semua menyuarakan keadilan dan bagaimana keadilan itu tegak tanpa kita harus melanggar prosedur hukum, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata rezim penguasa mulai mengorek-ngorek, mencari-cari pernyataan Haji Munarman sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk menjeratnya, saudara. Dan ada satu wawancara, saudara, di Kompas yang saat ini mulai mereka korek-korek ketika terjadi penutupan warung di Serang yang dibuka di bulan Ramadan, saudara. Ketika itu Haji Munarman saat wawancara, hari raya Nyepi, orang nggak boleh buka warung, bahkan bandara pun ditutup. Lalu kenapa di Serang, di Banten, di bulan Ramadan pemerintahnya minta supaya warung itu ditutup di siang hari? Kok nggak boleh? Digiring, diambil orang Bali untuk melaporkan Haji Munarman hari ini, saudara. Apa yang mereka mencari? Saya mau tanya, biarkan atau lawan? Siap jaga ulama, siap jaga tujuan Islam. Kita tidak takut dengan pemanggilan, kita tidak takut dengan proses hukum, selama hukum itu ditegakkan dengan adil. Betul. Semua tokoh-tokoh
sudah. Semua ceramah-ceramahnya sedang dilihat, baik yang bulan ini, bulan lalu ataupun tahun kemarin, untuk mencari-cari celah mana yang bisa dilaporkan, mana yang bisa diproses, dan mana yang bisa menjadi celah untuk menangkap para ulama kita, saudara. Saudara, kalau saya ditanya bagaimana sih sebetulnya kondisi saat ini, saudara, kondisi saat ini, maaf, andai kata sebelum lagi lewat ketemu polisi, mungkin seperti tanya, kau diingatkan sama GNPF? Kalau seperti itu bisa menjawab, iya saya keingat GNPF, enggak sengaja, nanti polisi akan mengatakan, lapor. Orang yang berakal, dia paham dengan isyarat, saudara. Itu kondisi negeri kita saat ini, saudara. Mempan pasal ini, nggak mempan pakai pasal ini. Pasal ini nggak mempan pasal itu. Nggak mempan juga pakai pasal kalang kabut. Pokoknya yang penting bagaimana Habib Rizik bisa ditahan dan bisa masuk, saudara. Luar biasa, saudara. Baik, apakah kita takut dengan proses hukum? Kita takut dipanggil? Jadi kalau Mabes Polri selalu mengatakan kami akan menegakkan hukum, proses semua baik. Betul. Yang dilaporkan harus kami proses. Maka itu saya menginginkan hari ini Mabes Polri mengatakan karena Megawati dilaporkan akan kami proses juga. Setuju tidak? Setuju tidak? Yang kedua, saudara, saya mau tanya, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang komunisme dan melarang menyebarluaskan paham komunis serta melarang penyebarluasan atribut-atribut paham komunis sampai hari ini masih berlaku. Betul? Dan diperkuat dengan KUHP pasal 107A B, C, D, E, saudara, tentang larangan menyebarluaskan komunis dalam bentuk apapun, dalam bentuk dan wujud apapun, dan ancamannya, saudara, minimal itu bisa 12 tahun penjara. Nah sekarang kami juga mau melapor ke Mabes Polri di uang kertas baru Republik Indonesia.